perubahan dari pertama kita setelah mendapatkan permintaan kita, lalu muncul lagi keinginan permintaan yang lain dengan dasar algoritma yang menurut kita sesuatu itu yang dulu belum menjadi kebutuhan, sekarang sudah menjadi kebutuhan fasilitas seiring dengan berjalannya waktu, proses kehidupan terus. Dari dulu hingga sekarang banyak bingung cari kawean, lulus sekolah bikin lamaran, sana sini cari lowongan. Guyon, siap, terima kasih, berbagi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kita nggak nyanyi ya, ini nggak nyanyi, tapi habis dari pasar Mapak Ais ya, kita sharing sinau ya, sinau sedikit tentang pola dinamika di dalam kehidupan teman-teman. Jadi roda kehidupan, spirit energinya itu sebenarnya karena ada permintaan, karena ada keinginan, dan karena ada kebutuhan. Itu tiga-tiga itu sebenarnya yang pada akhirnya hampir meliputi semua sendi gerak di dalam aktivitas kehidupan kita teman-teman. Nah, kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau ngomong apa adanya ya, cengli lah bahasa Wengawinya apa ya, suceng ya, cengli suceng. Perubahan itu sebenarnya nggak ada, yang ada itu perubahan dari pertama kita setelah mendapatkan permintaan kita, lalu muncul lagi keinginan permintaan yang lain dengan dasar algoritma yang menurut kita sesuatu itu yang dulu belum menjadi kebutuhan, sekarang sudah menjadi kebutuhan fasilitas seiring dengan berjalannya waktu, proses kehidupan terus berjalan, akses jaringan circle makin berkembang, serta tingkat kapasitas waktu, jam terbang, disiplin, komitmen dan lain sebagainya makin menuntut tinggi teman-teman. Jadi kendaraannya itu sebenarnya perubahan itu bullshit ya. Perubahan dalam arti yang sebenarnya itu bullshit, seperti orang bicara yang penting ikhlas Pak D, sedikit juga nggak apa-apa daripada banyak nggak ikhlas, itu bullshit, bohong itu. Ya orang itu di dalam titik manapun saja selalu punya tendensi, selalu punya kepentingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dia pandai dan pinter aja dalam mengemasnya teman-teman. Jadi kendaraannya itu selalu ada permintaan, selalu ada keinginan, dan selalu ada algoritma yang namanya kebutuhan. Jadi ilmu pengetahuan orang ya di titik presisi manapun saja itu selalu akan membenarkan apa yang menjadi permintaannya. Dia punya alibi dan alasan. Ini kan bagus karena kenapa saya cukup dulu naik motor, sekarang butuh naik mobil misalnya, permintaannya kita mobil misalnya. Karena sekarang seiring dengan berjalannya waktu, usahanya makin berkembang, dia pengen fasilitas kenyamanan, kalau hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, itu hal yang wajar. Sebenarnya kalau bagaimana kita pintar-pintar dan pandai-pandai dalam mengemas segala macam dinamika hilir mudik yang ada di dalam angan-angan pikiran kita itu teman-teman. Tetapi semua itu hanya bisa kita nikmati, hanya bisa kita jalani kalau kita sudah bisa berjarak, kita sudah bisa kompromi dengan diri sendiri. Seperti kita tuh berselancar teman-teman, berselancar di tengah samudra yang gelombangnya kadang pasang, kadang surut, anginnya nggak pernah terprediksikan. Itu kalau kita bicara berselancar itu yang penting kita bisa menikmati selancarnya, kita ngikutin arah angin. Nah itu kan kalau bicara berselancar kan kayaknya keren, kayaknya intelek, kayaknya bagus, kayaknya wah hebat, keren Pak D. Teman-teman punya imajinasi kan ketika berselancar di dalam riak gelombang itu kan keren, air laut bisa ngelewatin riak seperti itu. Padahal itu bisa jadi manifestasi pengembangan dari filosofi Saridin dulu teman-teman. Ingat kan ketika Saridin kan salah satu tokoh ya, Syekh Jangkung Abu Nawasnya orang Jawa ya, Syekh Saridin, Syekh Jangkung itu naik dengan 2 batang kelapa ketika di atas samudra, dari Pulau Jawa sampai ke Palembang Sumatera. Itu kan karena Saridin bisa berselancar di atas
di atas dua biji kelapa itu teman-teman. Dia dengan memperhitungkan arah angin, kecepatan gelombang, dia akhirnya bisa sampai ke tujuan. Kalau Saridin ini terjebak dengan ombak, terjebak dengan permukaan riak gelombang, terjebak dengan buih ya, yang nggak akan pernah sampai ke tujuan. Itu yang terjadi, kegamangan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Nah, itulah yang menjadi fenomena di langit ketujuh, di dalam samudra raya pikiran. Jadi ini agak susah dipahami, memang bulat kalau belum paham. Jadi kalau kita bicara samudra, kalau kita bicara laut yang luas, itu sebenarnya alam raya pikiran kita teman-teman. Jadi manifestasi simbolik dari dunia pikir ya. Dunia pikiran kita itu hebat, digambarkan seperti samudra raya. Makanya kita harus pandai berselancar. Kalau bicara berselancar agak susah, nggak paham. Seperti Saridin tadi kan, Abu Nawasnya orang Jawa mengendarai 2 biji buah kelapa dengan memperhitungkan arah angin, nggak terjebak dengan riak gelombang ataupun badai yang akan datang. Kalau kita terus dikuasai kecemasan, kalau kita terus dikuasai kekhawatiran, kalau kita terus dikuasai oleh rasa kegamangan, yang diciptakan oleh pikiran kita itu seperti ombak, seperti arus, seperti badai, yang sebenarnya kuncinya sederhana. Sehebat-hebatnya riak gelombang dari luar, kalau nggak sampai masuk ke dalam hati kita, nggak masuk ke dalam diri kita, nggak ngefek, nggak mungkin kita akan tenggelam. Nah, cuman kan permainan di dalam angan-angan, di dalam imajinasi kita itu kan terjadi pertempuran, pergolakan terus yang sangat luar biasa. Nah, konteks ini bisa kita analogikan di dalam semua kesibukan, di dalam semua kegiatan, di dalam semua persoalan di hidup keseharian kita teman-teman. Cuman pandai-pandai kita di dalam memaknainya aja. Tapi kuncinya nggak lepas dari adanya permintaan, adanya keinginan, adanya kebutuhan itu tadi. Dan ini kita butuh refleksi, butuh ngaca, butuh nyari cermin yang gede. Mesti harus memulai kompromi dengan diri kita sendiri. Nah, makanya sambil kita menikmati sisa-sisa kopi, mumpung agak jeda, kalau ada udut ya kita nikmati. Ini kan sebenarnya dalam rangka relaksasi ya. Nah, pola kebiasaan itu yang tahu kan kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang hobinya ngeteh, ada yang hobinya misalnya cukup rebahan atau yang lain, intinya relaksasi. Ada yang hobinya nyanyi, terserah mau pakai gitar akustik kayak yang sering salah itu, atau mau pakai LC, monggo. Itu setil, kita nggak bicara baik buruk, nggak bicara benar salah. Intinya supaya kita ada jeda waktu 1, 2, 3, 5 atau 10 menit ya untuk kita refleksi, untuk kita evaluasi apa sih sebenarnya yang menjadi pergolakan di dalam samudra raya pikiran kita itu. Pasti nggak lepas dari 3 itu kendalanya, adanya permintaan, adanya keinginan, dan tentu pasti karena kebutuhan. Nah, ini sebenarnya palsu semua. Jadi cuma prasangka kita yang sebenarnya juga bukan prasangka dari pikiran kita sendiri. Itu banyak dipengaruhi aspek circle, habitus, komunitas, jaringan, pertemanan, orang-orang yang dekat dengan kita itu teman-teman. Itu ya kunci utamanya adalah kita pandai-pandai, pintar-pintar membangun circle, komunitas, jaringan yang sehat teman-teman. Makanya kan kita jadi enjoy aja kan. Jogja kemarin udah ngomong, kayaknya untuk beberapa hari ini ada baiknya kita berjarak supaya kita nggak terseret arus untuk kepentingan pragmatis ya, pemilu 5 tahun sekali. Saya bikin joget juga kan, karena masyarakat kita itu udah cerdas. Makanya kalau dikasih 50.000 janganlah, tetapi kalau 200 nggak apa-apa. Itu sebenarnya paradoksal kehidupan. Karena apa? Masyarakat kita sudah cerdas, cuma 5 tahun sekali jadi goblok karena uang yang sebenarnya itu kan receh juga. Tapi untuk sedikit bisa menaikkan nilai tawar ya, kompromi, lobby lah. Nah, sebenarnya itu manifestasi dari pengembangan ketika kita berinteraksi dengan kegiatan, dengan usaha kita, pekerjaan kita, apapun lah, mau jadi pak sopir, mau jadi kulit bangunan, mau jadi seorang pengusaha bakulan, atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Itu bagaimana kita pandai-pandai berkompromi dan cara memaknai apa itu permintaan, apa itu keinginan, apa itu kebutuhan.
nanti kita sambung lagi. Salam, terima kasih teman-teman. Sudah jadi kebiasaan, waktu luang banyak kau buang, akhirnya jadi pengangguran, menyesal kelak kemudian. Jurap terakhir. Jangan takut untuk berkorban, salah gampang tinggal diulang, sama kan jadi pengalaman untuk menggapai mimpi dan cita-cita menjadi nyata. Terakhir.